Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Sarkomer kali ini akan membahas soal dan pembahasan terkait dengan pengembangan instrumen dan penilaian untuk formasi guru IPA SMP. Soal berikut ini beberapa aspek yang dapat digunakan dalam penilaian keterampilan. Pak Ridwan akan membuat instrumen penilaian keterampilan siswa pada saat membuat larutan gula 10%. Aspek-aspek keterampilan yang dapat digunakan dalam instrumen yang dibuat oleh Pak Ridwan adalah, ini yang diminta itu adalah instrumen penilaian pembuatan larutan gula 10%. Kita lihat dulu opsi yang pertama, menimbang bahan menggunakan neraca dengan tepat. Nah, ini sesuai ya dalam praktik pembuatan larutan gula, karena kan dalam buat larutan gula kita harus tahu mana yang termasuk zat terlarut, mana yang termasuk zat pelarut, berapa konsentrasinya, berapa beratnya, berapa masanya, seperti itu, sehingga bisa pakai yang menimbang bahan menggunakan neraca. Sehingga tepat ya opsi 1. Kemudian yang kedua, menuangkan pelarut ke dalam tabung dengan baik. Nah, ini juga benar ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, mengukur tinggi larutan di dalam tabung dengan tepat. Oke, kita simpan dulu ya yang opsi yang ketiga. Kemudian yang keempat, mencampurkan zat terlarut dan pelarut dengan baik, ya harus tercampur secara sempurna ya, sehingga akan membentuk larutan homogen seperti itu. Kemudian yang kelima, mencatat data volume awal dan volume akhir larutan dengan tepat. Nah, ini kurang sesuai ya dalam pembuatan larutan gula, karena dalam pembuatan larutan gula itu tidak membutuhkan volume awal ya. Volume awal dan volume akhir itu biasanya digunakan dalam proses pembuatan pengenceran ya. Sehingga yang kelima ini jelas salah, kita coret dulu yang ada yang nomor 5-nya. Oke, kita lihat dulu opsi yang ketiga. Jadi yang opsi yang B sama yang C itu bedanya di option 1 sama 3 ya teman-teman. Yang satu itu benar, yang ketiga mengukur tinggi larutan di dalam tabung dengan tepat. Nah, ini sepertinya juga kurang sesuai ya. Oke, kita jawab aja yang 1, 2, dan 4. Sehingga jawabannya itu adalah yang B ya. Oke, berikutnya, nah ini ada beberapa kriteria penilaian keterampilan menggunakan mikroskop yang dapat digunakan guru IPA pada saat menilai siswa mengamati struktur batang jagung melalui preparat awetan. Oke, ini yang mau diamati itu adalah keterampilan menggunakan mikroskop. Nah, pakainya preparat awetan ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu opsi yang pertama, membawa mikroskop pada tangkai dan alasnya. Oke, benar, bisa. Meletakkan mikroskop dengan cermin tidak mengarah langsung ke matahari, iya. Menaruh preparat pada meja benda dan menguncinya, iya. Menghisap kelebihan air pada preparat. Oke, ini preparat awetan ya. Preparat awetan itu kan tidak butuh air ya teman-teman. Air itu kan dipakai ketika preparat basah ya, sehingga ini kurang tepat. Ada nomor 4-nya kita hilangkan dulu. Oke, udah ketemu ya jawabannya, yaitu yang C ya. Kalau kita lihat dulu yang kelima, meneteskan minyak imersi, ini juga kurang tepat. Jadi yang kemudian yang keenam, mengamati dengan perbesaran lemah, benar. Menjaga kebersihan mikroskop, iya. Menaruh kembali, iya. Yang ada nomor 4 dan nomor 5-nya salah. Oke, jawabannya yang C. Oke, berikut ini beberapa kesalahan yang dapat terjadi dalam membuat instrumen tes uraian. Di bawah ini salah satu contoh instrumen yang salah. Jelaskan dampak pencemaran bagi manusia. Kesalahan pada instrumen tersebut adalah, oke, kita lihat kriterianya. Kalimat pertanyaan terlalu singkat. Enggak ya, ini cukup. Oke, ini benar ya. Ini yang ditanya kesalahan ya teman-teman. Batasan jawaban tidak jelas. Nah, ini bisa nih. Karena apa? Karena di sini adalah dampak pencemaran. Dampak pencemaran apa? Pencemaran kan ada banyak ragamnya. Ada pencemaran air, ada pencemaran udara, ada pencemaran darat, seperti itu ya. Sehingga batasannya nggak jelas. Nanti kan akan menimbulkan banyak sekali variasi ya. Oke, ini bisa nih jawabannya. Kemudian yang ketiga, subjek pertanyaan tidak jelas. Nah, ini hampir sama ya dengan yang kedua tadi. Oke, yang keempat, bahasa Indonesia yang digunakan tidak baku. Itu menurut saya bahasa yang digunakan cukup baku ya teman-teman. Ini benar, pertanyaan mengarah ke jawaban benar.
Ini juga benar, artinya pertanyaannya itu tidak menimbulkan respon ganda dan dia bersifat komunikatif. Cuman karena batasan jawabannya itu nggak jelas dan subjek pertanyaannya itu nggak jelas, sehingga kan menimbulkan jawaban yang bervariasi ya. Ini benar ya teman-teman. Oke, jawabannya yang salah adalah yang 2 dan 3. Oke, berikutnya Pak Zainal akan membuat instrumen tes untuk mengetahui pencapaian indikator berikut ini. Mengelompokkan tumbuhan yang terdapat di lingkungan tempat tinggal. Pertanyaan untuk tes isian yang tepat adalah mengelompokkan, ini indikatornya mengelompokkan tumbuhan yang terdapat di lingkungan tempat tinggal ya. Oke, jelaskan cara pengelompokan. Ini sepertinya nggak tepat ini. Yang B, kelompokkanlah jenis-jenis tumbuhan yang ada di lingkungan rumahmu. Nah, ini bisa jadi ya yang B ya. Yang C, sebutkan kelompok jenis-jenis tumbuhan. Ini hampir sama dengan yang A tadi ya. Yang D, sebutkan kelompok tumbuhan yang bermanfaat. Kelompok tumbuhan yang bermanfaat ini kan di indikator tidak disebutkan ya, berarti ini jelas salah. Oke, jawabannya yang tepat adalah yang B. Baik, soal berikutnya. Berikut ini contoh pernyataan pada kuesioner sikap untuk siswa SMP. Saya selalu menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Contoh tersebut merupakan pernyataan yang kurang baik karena ini hampir sama dengan soal yang tadi ya teman-teman, yang sebelumnya. Di soal di bagian pernyataan itu ada 2 kriteria, yaitu dengan baik dan tepat waktu. Itu nggak boleh ya, karena menimbulkan makna ganda. Harusnya dalam satu pernyataan itu cukup satu kriterianya saja. Oke, jawabannya adalah yang B ya. Oke, soal berikutnya. Indikator sikap peduli lingkungan yang dapat digunakan dalam instrumen untuk menilai siswa pada saat praktik kerja di laboratorium adalah A. Menggunakan bahan praktik dengan tepat. Oke, benar ya. Memilah sampah-sampah pada saat membuangnya, iya. Menggunakan air dengan bijaksana, tepat. Membuang limbah cairan ke bak cuci. Nah, ini yang salah ya, karena limbah cairan itu sebaiknya dibuangnya ke tempat penampungan terlebih dahulu ya. Kemudian yang B, menggunakan bahan praktik seperlunya, iya. Memilah sampah pada saat membuangnya, oke. Menyimpan bahan pada tempat yang tepat, ini sepertinya agak kurang sesuai dengan sikap peduli ya. Menuangkan larutan dengan tepat, ini pun nggak ada hubungannya. Oke, kita simpan dulu opsi yang B. Kita lihat dulu opsi yang C. Menggunakan bahan praktik dengan cermat. Menggunakan air dengan bijaksana, benar. Menuangkan larutan dengan cermat, iya. Membuang limbah cairan ke bak cuci. Nah, ini ada kata-kata ini lagi ya, salah ya, harusnya ditampung dulu agar tidak mencemari lingkungan. Yang D, menggunakan bahan praktik dengan seperlunya, memilah sampah pada saat membuangnya, menggunakan air dengan bijaksana, membuang limbah cairan ke penampungan. Nah, ini tepat sekali. Jawabannya adalah yang D ya. Kalau kita bandingkan dengan yang B, itu aspek sikap peduli lingkungannya lebih terlihatan di opsi yang D, sesuai. Sehingga jawabannya yang D. Berikut ini beberapa indikator sikap. Indikator yang dapat digunakan Pak Wahid ketika akan menyusun instrumen sikap kerjasama siswa. Oke, yang ditanya adalah sikap kerjasama. Kita lihat dulu opsi yang pertama, melibatkan diri secara aktif dalam praktikum di kelompoknya. Oke, itu menunjukkan kerjasama. Melakukan tugas sesuai kesepakatan kelompok, iya. Menerima kekurangan teman kelompoknya pada saat praktek, benar. Membantu teman kelompoknya tanpa diminta, oke. Mendorong temannya untuk mencapai tujuan kelompok. Nah, ini kurang sesuai ya teman-teman, karena mendorong temannya harusnya kan bersama-sama dengan teman ya. Yang ada nomor 5-nya kita coret dulu. Ternyata B, C, D ada nomor 5 ya. Kita coret semua, udah jelas ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Kalau kita lihat opsi yang 6, menerima koreksi dari teman kelompok. Nah, ini benar sih teman-teman, cuman itu tidak menunjukkan sikap kerjasama, yaitu lebih condong ke sikap menghargai, seperti itu. Oke.
Terima kasih teman-teman telah menonton video Sarkomer dari awal pembahasan sampai akhir terkait dengan pengembangan instrumen dan penilaian untuk formasi guru IPA SMP. Semoga dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan SKP bulan depan ya teman-teman. Oke, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.